Saya pernah cerita sama Bayu kemarin, "Bisa main bola nggak lu?" Bayu ditanya begitu. "Ya bisa." Lah kan gue futsal. "Apa bedanya Bang?" kata dia. "Apa bedanya Bang?" Terkadang kita lucu juga begitu. Ngomongin basket 3 on 3 sama 5 on Ah, 5 gitu sekarang aja. kita bicara begitu aja Bang, ya kan? Iya. Lu nggak mungkin bilang, "Gue nggak bisa main 3 on 3." Iya. Hah? Gua bisa cuma dua yang dua ring basket sama aja. Lah sama aja, ya kan? Coach, kalau Coach kan juga pengalamannya di dunia futsal dari pertama kali berkarir tahun berapa, Coach? Saya pertama kali berkarir itu kalau pelatih sih maksudnya pelatih meniti karir sih dari 2010 udah ngelatih Oke, gitu, tapi kan masih levelnya level SMA dulu. Tapi kalau untuk profesional kerja lah, semi profesional kerja saya 2012. Oke. 12 4 tahun kemudian langsung megang PON tuh, Coach ya. Iya. Maluku Utara, itu langsung Yes. perak. Bagaimana Coach melihat itu? Karena saat 2016 mungkin kalau teman-teman penggila futsal langsung mengetahui nama Coach sebagai sosok lah di Iya, pelatih gitu. heeh. Bagaimana Coach mungkin melihat flashback perjuangan Coach di futsal, suka dukanya Coach Ya sampai menjadi pelatih kepala halus. kalau suka dukanya sih banyak yang dikorbankan ya, maksudnya dari keluarga, waktu segala macam. Tapi 2016 menurut saya ya titik balik lah, titik balik saya sebagai pelatih gitu. Antara ya kalau ibu saya bilang dulu, ya kalau emang lo nanggung ya udah kerja aja gitu, maksudnya kerja aja nggak usah lo tekunin gitu. Tapi setelah saya mendapatkan hasil tersebut, ya orang tua sama kakak bilang, ya kalau misalkan lo mau fokus di sini ya lo tekunin gitu, tekunin gimana caranya li jadi apa, kehidupan lo gitu, jadi mata pencarian utama lo gitu. Jadi saya lihatnya 2016 itu jadi kayak inilah Jadi hal yang luar biasa lah, momentum Coach ya ya. titik balik lah Titik jadinya. balik. Apa sih Coach mungkin pertandingan yang paling Coach ingat gitu Coach selama membela di PON atau SKN dan juga di halus gitu atau di liga futsal atau seluruh futsal deh Coach? Apakah ada momen yang Coach ingat? Kalau saya sih yang ada 3 pertandingan Boleh ya. tuh Coach ceritain ke kita tuh. Kalau yang pertama lawan Jawa Timur, Ini di PON 2016. ya di Oke. semifinal. Itu semifinal kita berhasil ngalahin Jawa Timur. Itu pemainnya pemain-pemain liga semua justru ya kan. Dulu ada ya Septian Dwi Chandra yang sekarang di BTS, pemain-pemain Jawa Timur. Kita menang berapa kalau nggak salah, 4-3 kalau nggak salah. Itu kita melaju ke final dan memastikan diri dapat medali, dan itu satu-satunya medali lagi untuk itu provinsi gitu. Jadi menurut saya ya berkesan lah. Kalau yang kedua di Liga 2018 semifinal juga lawan Black Steel, kita menang 2-1 dan itu gol sisa under 4 second. Wah, Ya itu sama bikin gol Coach. pemain Malaysia yang golin. Oh. Khairul Effendi itu kapten tim nasional Malaysia. Kita melaju ke final dan itu final pertama saya di liga profesional. Jadi ya berkesan lah. Karena akhirnya di final saya kalah sama Famos Mataram. Nah itu ada Saidan nama Bayu di sana. Ya sekarang menjadi Ya rekan kerja. pemain. Ya. Yang terakhir Coach. Yang terakhir tuh kita pertandingan grup terakhir AFF Futsal Club lawan Vietnam. Nah itu ya internasional match saya lah ya kan. Jadi kita seri 2 pertandingan, lawan Thailand kita seri, lawan Malaysia. Itu grup neraka tuh. Kita segrup sama Thailand, Malaysia sama Vietnam. Nah pertandingan terakhir nih kalau kita seri kita nggak lolos. Ya kita seri nggak lolos. Nah akhirnya dikasih motivasi tuh sama owner. Ya kalau lolos dapat bonus, 1 gol dapat bonus gitu. Oke. Dan kita menangnya 9-1. Itu menurut saya akhirnya kita lolos gitu, akhirnya ke semifinal. Itu maksud saya itu berkesan lah, maksudnya itu saya ngelihat sesuatu, misalnya nggak ada pemain nasional di tim kita, tapi expect kita ngelihat pemainnya tuh wah ini unbelievable lah, maksudnya bisa main seperti itu luar biasa gitu, bisa sampai menang 9-1 ini luar biasa menurut saya. Coach pastinya pernah atau mungkin yang pasti pernah lah mungkin melahirkan pemain yang tidak timnas akhirnya menjadi timnas, pernah kan Coach? Pasti Coach. Ya Bagaimana alhamdulillah. Coach perasaannya gitu loh. Pasti kan menjadi salah satu pencapaian pelatih selain juara tentunya adalah melahirkan pemain ke timnas lah gitu Coach. Iya. Mungkin bagaimana? Batin sih, maksudnya batiniah kita tuh terpuaskan yang nggak bisa dibeli sih kalau menurut saya itu. Siapa sih Coach pemain yang Coach merasa wah ini
jerih payah kita tuh berhasil untuk melahirkan pemain ini gitu coach Kalau menjadi saya sih malah justru ada di sepak bola satu. siapa? Ada Malis. Oh, Ya ada Malis SMA sama saya ikut lama ikut dari SMA. Dia coach justru orang dulu futsal. baru Tapi nih. gara-gara Bang saya mau dipanggil Perserang kalau nggak salah. Itu langsung dia. Nah sampai sekarang pun masih tetap berhubungan baik. Kalau untuk itu ada Malis, ada Rio Pangestu. Oh, Nah Rio Pangestu kebetulan emang ikut saya pas di akademi futsal. oh, ada Malis Yes. hasil. Oh. Nah, tapi emang biarpun nggak sepenuhnya saya, dia SSB juga, Tapi tapi tetap aja kalau nggak ada coach mungkin ya ada Malis tidak visinya tidak seperti sekarang coach ya pasti kan ya terbelah-belah pasti karena heeh, dia mengenal bertemu dengan pelatih yang pas gitu. heeh. Gimana coach ngeliat ada Malis akhirnya menjadi sampai kemarin masih dipanggil timnas gitu ada Malis. Ya emang kalau saya sih emang kalau ngelihat perkembangan dia sekarang dan menjadi orang yang besar ya bangga gitu. Maksudnya biarpun emang saya juga bilang sama dia emang nggak sepenuhnya saya, ya kan. Saya cuman berusaha ngasih wawasan yang baik lah, bukan yang bagus atau segala macam. Karena belum tentu juga gitu menurut menurut saya Hmm. bagus dan mereka orang lain bagus belum tentu juga gitu. Tapi sama Rio Pangestu itu tahun 2016. Nah, itu ada ya bahasanya pakai KTP Maluku, pakai KTP Maluku Utara dan bermain di Maluku Utara lah gitu. Akhirnya terbit lah. Terbit setelah itu langsung dia bermain di U20 dan akhirnya sekarang shuttle di nasional tim. Hmm. Coach tadi juga coach kan bicara tentang Bayu gitu-gitu coach. Mungkin kita sosok pemain bintang tuh kalau pas lagi latihan seperti apa sih coach? Karena kan kita melihat mungkin pemain bintang hanya di sosial media gitu. Ya, Mungkin ya. mereka berfoto berapa gitu. Nah, Ya. tapi kita ingin tahu jerih payah mereka coach di lapangan. Kan mungkin banyak yang kritik pemain-pemain bintang mungkin termasuk di bola gitu. Ya, ya. Cuman ini aja gitu. Tapi kita nggak tahu nih di lapangan tuh mereka seperti apa gitu coach. Bisa berbagi coach mungkin Ya pemain bintang kalau yang coach tahu gitu. kalau saya ngeliat sebenarnya ya kalau di Instagram kan palingan kalau video paling maksimal berapa sih 1 menit lah ya. Iya. Berarti lu udah menilai dia dari 1 menit dari 24 jam ini dia itu udah salah lah menurut saya. Kalau saya ngeliat ya jadi contoh kayak saya tadi jelaskan ke abang gitu maksudnya Saidan Lubis, Bayu Saptaji, personalitinya tuh emang dia 100% kerja dan hidup di sini. Ketika di lapangan ya benar-benar dia nuangin hidupnya nih dan kerja kerasnya dia nih ya di latihan gitu, nggak menampik ya kan. Ya kalau perkara sorry bang ya maksudnya dari 10 kali sesi latihan ya 1 kali latihan dan itu cuman 10-15 menit dia rada-rada ogah ya kita pengertian lah, tapi sisanya luar biasa. Oke. Kalau saya bakal kelihatan gitu bang kalau di futsal di bola pun kita bisa menilai. Saya sebagai pelatih ini udah berapa tahun kita bisa ngelihat siapa pemain yang top level atau enggak pemain yang maaf ya sorry atau enggak sorry itu saya ya lu nanggung lah gitu secara personality bakal kelihatan. Kalau yang top level secara perlakuan dan sikap bakal beda. Oke. Potensi coach dari futsal kita coach tadi dari 2010-an lah atau mungkin kalau dari sisi profesional dari 2012. Bagaimana coach melihat potensi futsal Indonesia coach sebenarnya coach bisa seperti apa sih coach potensi kita ini? Kalau bicara potensi ya karena kalau menurut saya tuh kansnya lolos ke Piala Dunia nih sebenarnya kemarin. Yang ke Lituania ya dengan adanya pelatih Jepang masuk ke kita dengan dukungan aspek-aspek yang lain seperti bidang pertandingan, bidang kepelatihan, atau sumber daya manusia segala macam dengan ya banyak investor datang masuk ke kita gitu loh. Itu kasusnya luar biasa. Kalau menurut saya bukannya saya genein sepak bola segala macam. Kas untuk lolos ke Piala Dunia tuh besar sebenarnya. Tapi emang kemarin dikasih jalannya enggak karena kan yang langsung lolos ke Piala Dunia pakai playoff dengan peringkat 8 besar Asia langsung di playoffin. Ya 5 diambil ke Piala Dunia dan Indonesia karena rank berapa Asia gitu saya kurang lupa gitu entah 10 atau 12 jadi nggak ikut playoff itu. Padahal AFC ikut sebenarnya. Nah AFC-nya kan nggak di pertandingan ya kan nggak di pertandingin. Iya. Jadi seperti itu gagal. Itu mungkin saya kalau jadi coach Kensuke kesedihan terbesar lah Iya. ya. Dia semangat membangun kita gitu futsal kita tapi digagalinnya sama hal-hal yang seperti ini termasuk pemain ya mungkin ya
pemain dengan semangatnya segala macam, oh gue bisa nih main di Piala Dunia ya, ini saatnya gitu. Jadi kita mungkin harus bisa menunggu lagi gitu. Tapi pemain kita tuh belum habis kan coach. Pemain kita dalam usia dalam hal maksudnya setelah eranya yang sekarang ke selanjutnya itu Nggak habis, nggak terputus kan coach. nggak habis. Nah itu ya mungkin menjadi lebih Nggak, tenang lah sedikit. lebih itu nggak habis. Mungkin kalau saya lihat secara kualitas lebih bagus malah. Oke ya. Kalau saya ngelihat ya. Ya. Kalau dulu mungkin ya kita bisa ngelihat kayak Bayu Saidan, misalkan Andrew Suni bla bla segala macam. Kalau sekarang nih yang lebih ke teamwork pemainnya. Jadi nggak ada yang menonjol seperti Ardiansa atau Bayu, tapi lebih ke teamwork gitu. Maksudnya dalam artian kita punya 16 pemain, pemain itu punya kapasitas dan kualitas yang sama. Ya, yang angkatannya Rizky Xavier dan kawan-kawan itu punya kualitas dan kapasitas yang sama kalau menurut saya. Semoga coach ya, semoga Ya, kita ini melihat harapan lah ya. harapan. Coach terakhir coach di sesi pertama kita ini yang seru banget ini. Futsal coach. Kalau dulu kan ngeliat kita di 2009 2010 itu futsal tuh di mana-mana, futsal pada main coach anak-anak coach. Sekarang lebih banyak ke bola nih coach. Apakah itu mempengaruhi nggak sih coach ke gairah futsal Indonesia coach? Ini kalau bicara ngaruh sih Enggak ngaruh sebenarnya. nggak ngaruh ya Oh, kayak nggak ngaruh ya. nggak ngaruh kan orang bilang apa tadi. Dulu kan kita kalau misalnya lapangan itu lapangan futsal ya. Ah, Kita tuh kalau fan football futsal lah gitu. Kita sekarang futsal udah mulai tersisi lah. ya lebih Sama banyak bola lah sama gitu. bola lah. Bola gede lah gitu. Itu berpengaruh nggak kepada bibit-bibit futsal baru, kepada gairah kita bermain Nggak ada. futsal? Kalau saya sih enggak bang, nggak ada perbedaan gitu di Eropa pun di Brazil ya, lu main futsal ya kan, lu main sepak bola latihannya small set game, Iya. 3 lawan 3, 5 lawan 5. Sekarang apa jauhnya sama main futsal yang 5 lawan 5 small set game. Dan saya pernah ngelihat Luis Mia ngelatih timnas, nggak pernah dia latihan tuh satu lapangan full. Nggak Pasti pernah. pasti setengah lapangan. Ya, Yang small ukurannya, set game. iya pasti Yes. segitu ya. Ya menurut saya terkadang itu yang buat saya sedih bang. Jadi kayak lu membeda-bedakan gitu, membedakan antara futsal dan sepak bola. Kan lebih sedih lagi kalau kita ngomongin maaf ya bilangnya bola itu di atas, futsal tuh gitu. Mohon maaf. Iya, soalnya kalau sekarang kita bicara pengambilan keputusan yang cepat berpengaruh di lapangan sepak bola. Iya. Ya, tenaga dan fisik yang kuat berpengaruh di lapangan futsal. Udah, simple. Itu kalau saya pikir kalau disatuin luar biasa ya. Dan luar biasa. Jadi pengambilan keputusan yang cepat layaknya di futsal kalau kita main sepak bola bakal bagus. Tapi lu punya kondisi fisik yang bagus dan tenaga yang kuat di sepak bola ketika lu bermain futsal itu juga bakal berguna. Makanya tim-tim yang futsalnya jago pasti bola juga jago ya. Iya. Jarang ya futsalnya jago tapi bolanya biasa, jarang ya. Jarang. Saya terkadang suka sedih ngomong kayak gini. Saya pernah cerita sama Bayu kemarin. Bisa main bola nggak lu? Bayu ditanya begitu. Ya bisa. Ya bisa. Lah kan gue futsal. Iya. Ya bisa main bola. Terkadang anak bola juga ditanya, lu bisa main futsal yuk. Gue nggak bisa main futsal. Nah sekarang kita juga cerita, saya discuss santai gitu sama Bayu. Apa bedanya bang? Kata dia. Apa bedanya bang? Terkadang kita lucu juga begitu. Ngomongin basket 3 on 3 sama 5 on 5 sekarang gitu aja. kita bicara begitu aja bang, ya Iya. kan? Lu nggak mungkin bilang gue nggak bisa main 3 on 3. Iya. Hah? Gua bisa cuma dua yang dua ring basket sama aja. Lah sama aja ya kan? Maksudnya terkadang orang ini yang lucunya penafsiran sikap. Apalagi ditafsirkan sama pelatih junior tadi ya. Nah, SSB. itu dia ya kan, makanya saya juga ngajarin, maksudnya ya ada misalkan junior saya jadi pelatih. Saya teman saya jadi pelatih. Saya juga maksudnya bukan menggurui gitu, masih ngasih edukasi ke mereka. Ini ya ajarkan yang baik-baik gitu, jangan sampai keluar dari mulut lu hal yang nggak baik, itu berpengaruh sama si anak gitu. Jangan sampai ya kayak tadi itu terucap, lu jangan main futsal, ntar rusak main bolanya. Oh itu sering banget bang, zaman gue kecil banyak rata-rata gue nggak boleh main futsal bang sama pelatih gue SSB. Oh iya bener. Itu banyak SMA tuh. gue begitu tuh. Teman-teman Ya, SMA banyak tuh kayak gitu tuh, banyak. Sampai gue dulu ngelatih SMA, ayo latihan karena dia bagus main sepak bola. Bang sorry gue nggak boleh main nggak boleh main futsal, nggak boleh mau pelatih SSB gue. Gue bilang
Apa ngaruhnya gitu. Bahkan Jadi banyak yang futsalnya jago banget tapi di suatu saat ada mungkin sekolah punya tim bola yang anak futsal tuh nggak dipanggil Nah. karena lu futsal udah gitu. itu ada juga kayak gitu kan, jadi kan sama aja gitu Bang jadi. Oke deh coach, mungkin semoga kedepannya kita mungkin ya Siap. karena saya yakin ya coach ya, mungkin apa yang kita ucapkan itu kalau bagi anak-anak dicerna banget gitu. Setuju. Contoh kayak mohon maaf kayak udah tabrak-tabrak aja gitu, tabrak apa saya gede gitu. Yes. Udah kalau lawan jangan sikat aja udah gitu kan, sikat itu mungkin tercerna dan akhirnya menjadi saat pemain pro dia seperti itu. Semoga terima kasih banyak coach Yoga. Siap. Semoga sukses Thank di you. Halus di Januari coach ya, mulai coach ya. Ya tanggal 8-9 di Surabaya. Untuk tuan rumah coach mungkin tadi saya lupa nanya, Halus saat menjadi tuan rumah mungkin harapannya gitu. Oh harapannya ya, kalau di futsal nih ya, kalau bicara kita futsal nih, pengaruh ada. Oke. Pengaruh ada, tapi kalau menurut saya sama layaknya kalau kita lagi away, sama aja. Oh. Sama aja ya kan. Iya. Jadi imbang lah. Iya, bukan kalau ada pengaruh ya is oke, Pasti ada ada. pengaruh, tapi kalau menurut saya ketika kita layaknya kita bermain away sama aja, Bang. Baik coach Yoga. Terima kasih banyak coach Oke. Yoga ya. Thank you.